Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan para tokoh peduli Rempang. Seperti ramai diberitakan, telah terjadi penolakan sangat keras dari penduduk Pulau Rempang, Kepulauan Riau terhadap rencana penggusuran warga di pulau itu demi apa yang disebut proyek Rempang Eco City yang telah ditetapkan sebagai PSN, proyek strategis nasional. Berkaitan dengan hal itu, para tokoh peduli Rempang menyatakan, pertama, tindakan pemerintah mengusir penduduk Pulau Rempang adalah tindakan zalim luar biasa yang sama sekali tidak boleh dilakukan. Salah satu tujuan penting dari adanya negara adalah guna melindungi harkat, martabat, jiwa, dan harta rakyatnya. Apalagi penduduk di pulau itu telah ada jauh sebelum negeri ini merdeka. Karena itu, negara ini harus melindungi penduduk di sana, bukan malah digusur dengan alasan bahwa penduduk di situ tidak memiliki legalitas. Bila demikian, layak dipertanyakan pula atas hak apa korporasi swasta diberi hak penguasaan lahan pulau itu. Bila hak itu didapat dari pemerintah, mengapa pemerintah tidak memberikan hak kepada penduduk di pulau itu yang telah nyata ada secara turun-temurun di sana, bahkan jauh sebelum negeri ini merdeka. Kedua, mendesak kepada pemerintah untuk membatalkan proyek Rempang Eco City karena proyek ini syarat masalah. Apalagi setelah kemudian terungkap sejumlah kebohongan publik. Sebelumnya dinyatakan bahwa Xinyi Group asal Cina adalah perusahaan kaca terbesar di dunia. Nyatanya bukan. Sebelumnya juga dikatakan bahwa BB Batam telah mendapatkan hak pengelolaan lahan. Nyatanya menurut Menteri ATR bahwa hak pengelolaan lahan Pulau Rempang untuk BB Batam masih dalam proses. Artinya belum ada hak ada di dalam BB Batam. Dan untuk pembangunan pabrik kaca itu sesungguhnya diperlukan lahan ratusan hektar saja. Mengapa harus diokupasi seluruh Pulau Rempang yang luasnya lebih dari 17.000 hektar? Untuk apa sebenarnya lahan seluas itu? Terungkap pula spekulasi bahwa di balik proyek ini ada kepentingan bisnis pribadi sejumlah pejabat tinggi negara yang didomplengkan kepada apa yang disebut PSN, proyek strategis nasional. Ketiga, kasus Pulau Rempang dan ribuan kasus agraria serupa di berbagai tempat di seluruh Indonesia, serta berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah yang sangat kapitalistik, membuktikan bahwa negeri ini telah jauh terperosok pada apa yang disebut korporatokrasi. Dalam korporatokrasi bukan rakyat yang berdaulat, tapi pemilik modal yang berdaulat. Dengan kekuatan modalnya, mereka mempengaruhi arah penyusunan regulasi dan arah kebijakan pemerintah seperti dalam kasus Pulau Rempang dan juga kasus-kasus di tempat lain. Bila keterperosokan ini tidak segera dihentikan, mayoritas rakyat negara yang muslim ini akan makin menderita, sementara segelintir orang justru makin kaya raya. Keempat, semua fakta di atas membuktikan bahwa sistem sekuler, liberal, kapitalistik sangatlah berbahaya bagi masa depan kehidupan bangsa dan negara. Tak ada jalan lain bila diinginkan kebaikan bagi masa depan, maka masyarakat dan negara ini haruslah diatur dengan sistem yang baik, yang berasal dari Zat yang Maha Baik, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penerapan syariah secara kafah di bawah naungan Daulah Khilafah, diyakini kegiatan ekonomi termasuk kegiatan investasi, pemanfaatan lahan dan perlakuan terhadap rakyat juga kegiatan di bidang lain akan bisa diatur dengan sebaik-baiknya sebagaimana bisa dibuktikan secara empirik dan historis. Tanpa penerapan syariah secara kafah, apalagi di bawah korporatokrasi, kezaliman, ketidakadilan dan kesengsaraan pasti akan terus terjadi. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi. Kelima, oleh karena itu diserukan kepada seluruh umat Islam, utamanya para ulama, tokoh masyarakat, para cendekiawan, pelajar, mahasiswa, kaum buruh, petani, aparat, dan lainnya untuk berjuang bahu-membahu bagi tegaknya syariah secara kafah dalam naungan Daulah Khilafah. Hanya dengan cara itu saja kerahmatan Islam berupa keadilan, kesejahteraan, kedamaian, dan kebaikan lainnya bagi seluruh alam atau ar-rahmatan lil alamin
serta terwujudnya negara yang baik dan penuh ampunan Allah atau baldan thayyibah wa rabbul ghafur akan bisa diwujudkan secara nyata insyaallah. Takbir. 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 Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.